Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada mahasiswa, mahasiswi yang telah menyempatkan waktunya pada kesempatan yang cerah ini. Kita masih tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan penyampaian pelaporan presentasi kasus dari mahasiswa kita, teman kita yaitu Mas Rifki, tentang anamnese pasien pra anestesi atau pra operasi di ruang bedah. Kepada Mas Rifki, waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kasus tentang tumor payudara kiri. Pada Nyonya Y berusia 22 tahun dirawat di ruang bedah wanita dengan keluhan nyeri di payudara kiri. Terdapat benjolan padat kira-kira diameter 2 cm. Dengan diagnosa dari dokter, tumor payudara kiri. Rencana akan dilakukan tindakan eksternasi. Tidak ada riwayat penyakit pada pasien. Dengan data objektif, tekanan darah 120/84, suhu 36,8 derajat Celcius, nadi 84 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit. Pemeriksaan fisik yang saya lakukan: keadaan umum kosmetis, inspeksi terdapat benjolan pada payudara sebelah kiri, palpasi teraba padat dengan diameter 2 cm. Tidak terdapat resiko jatuh selama preoperasi. Skala nyeri yaitu 3 dengan pemeriksaan laboratorium HB 11,4, CT 4,00, PT 2,30, ronsen torak dalam batas normal dengan kondisi asa 1 dan rencana anestesi general anestesi. Demikian pengkajian yang saya lakukan untuk dapat dibahas bersama. Terima kasih. Demikian penyampaian presentasi kasus oleh Mas Rifki. Kemudian kalau ada saran ataupun ada masukan tambahan dari rekan-rekan mahasiswa semuanya, kami persilakan. Mungkin dari Mbak Retno ada tambahan atau sarannya? Iya, saya ada tambahan ya. Untuk pemeriksaan penunjang, tadi kan darah rutin, CTBT, iya, sama HbA1c ya. Ini gimana kalau kita tambahin HbSAg, HIV, GDS, sama karena ini lagi musim pandemi corona, kita tambah rapid test. Karena kita kan tidak tahu apakah pasien itu pernah keluar kota atau bersinggungan langsung dengan pasien corona. Itu pendapat saya. Ya, terima kasih dari teman kita Mbak Retno. Mungkin apa yang dikatakan Mbak Retno dibilang penting sekali karena kelengkapan dari pemeriksaan penunjang, terutama laborat, harus kita kompliti. Kemudian untuk Mas Hadi mungkin ada tambahan dari teman kita. Baik, terima kasih. Di poin anamnesa ini untuk pengkajian riwayat keluarga pasien, apakah ibu pasien atau kakak perempuan pasien mempunyai penyakit yang serupa dengan pasien. Terus yang kedua untuk pengkajian skala nyeri bisa dikaji ulang untuk poin PGRS-nya, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Hadi dan masukannya sangat baik sekali. Mungkin dari masukan dari Mas Hadi, kemudian masukan dari Mbak Retno, mungkin ada tambahan atau saran dari Mas Rifki atau teman-temannya. Silakan. Kenapa mungkin dilakukan laborat dengan komplit, kemudian pengkajian jadinya dengan komplit juga, dengan teliti juga riwayatnya. Monggo Mas Rifki. Baik, terima kasih untuk masukannya. Untuk kedepannya akan saya lakukan pengkajian ulang tentang pengkajian nyeri karena belum saya kaji untuk PGRS-nya. Namun untuk pemeriksaan laboratorium sebenarnya sudah ada pada lembar hasil laboratorium, cuman belum saya cantumkan di sini. Terima kasih atas masukannya. Mungkin ada tambahan mungkin atau istilahnya kenapa harus dikaji tingkat nyerinya? Apakah dengan PGRS mungkin dengan skala yang objektif, ada gambar-gambar itu mungkin juga bisa. Kalaupun memang terasa nyeri sekali, itu tingkatannya harus dikaji. Mungkin ada yang bisa ini mungkin. Untuk riwayat nyeri
pada saat sebelum operasi memang nyeri belum terlalu timbul karena tidak ada luka pada benjolan yang di payudara. Cuma nanti untuk rencana perawatan setelah operasinya mungkin saya akan kaji ulang karena di situ ada luka pas operasi. Ya, tepat sekali. Jadi untuk mengkaji nyeri bisa dilakukan sebelum dilakukan tindakan operasi atau tindakan anestesi. Bisa juga nanti pos operasinya, pos anestesinya juga harus dikaji. Jadi untuk tingkatan nyeri sebelum operasi sama tingkatan nyeri setelah operasi perlu dikaji karena tiap individu, tiap orang perasaan atau persepsi pasien terhadap nyeri itu akan berbeda-beda. Bisa jadi nanti setelah operasi mungkin anak-anaknya kuat, tetapi kalau pasiennya itu menganggap nyeri sekali, itu akan menjadi berbeda dengan pasien yang lain. Jadi itu pentingnya untuk nyeri. Kemudian untuk riwayat tadi benar sama Mas Hadi itu harus dikompleti karena siapa tahu orang tuanya, mungkin bapaknya perokok berat, kemudian mungkin ibunya atau kakaknya itu penderita TBC atau dan sebagainya, itu akan mempengaruhi si pasien tersebut. Dan kalaupun dia kan bisa diteliti kembali, dikompetisi kembali supaya untuk pas waktu pelaksanaan operasi jurantannya nanti tidak terjadi hal yang diinginkan. Kemudian juga tambahan untuk pemeriksaan penunjang, nambahi sama Mbak Nurul tadi untuk EKG. Kalaupun nanti umurnya 22 tahun, kalau ada istilahnya gejala-gejala yang mengarah ke jantung atau kardiovaskuler, nanti mohon untuk ditindaklanjuti pemeriksaan EKG, ataupun umur di atas 40 tahun harus disertai dengan pemeriksaan EKG atau tekan jantung. Mungkin hanya itu tambahan dari saya. Kemudian bagus sekali untuk Mas Rizky atas penyampaiannya. Untuk kesempatan hari ini mungkin hanya itu. Untuk selanjutnya penyampaian dari mahasiswa yang lain lebih ditekankan lagi untuk riwayat kesehatan pasien, riwayat kesehatan keluarganya, kemudian data penunjang, pemeriksaan penunjang harus dikompletin karena apa? Harus dilengkapi karena tindakan operasi atau anestesi harus selengkap-lengkapnya. Jangan sampai nanti durante operasinya ataupun pos operasinya, pos anestesi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, mungkin demikian pada kesempatan pagi ini atas presentasi kasus ataupun laporan kasusnya kepada Mas Rizky. Untuk kurang dan lebihnya atas nama pribadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya saya sebagai CI pada kesempatan hari ini memberi kesimpulan bahwa presentasi kasus ini sangat penting karena nanti suatu saat kita masuk ke pasien, kita memeriksa ke pasien langsung, jadi punya gambaran atau deskripsi bagaimana sih untuk kelengkapan atau anamnese asesmen pasien pre-anestesi di rumah sakit atau di tempat klinik yang sebenarnya. Mungkin hanya itu, kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.